Kepala desa, kamu punya hak untuk mengatur, mengurus rumah tanggamu sendiri, tapi kamu juga harus tunduk sama bupati. Nah, ini menciptakan hubungan yang tidak menarik, hubungan yang lebih menindas daripada hubungan yang memberkuasakan. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa ini kepala desa ini tamak, rakus, serakah, primitif. Tanya bahwa orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki di kota. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita berjumpa dalam Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa karena desa harus tangguh dan perkasa. Bulan Maret ini adalah waktu yang kalau tidak salah dijanjikan akan ada penentuan atau memasukkannya revisi Undang-Undang Desa dalam prolegnas. Sambil menunggu kabar dari Senayan, sepertinya teman-teman dari komunitas kepala desa dari KIB, dari mungkin Papdesi, Abdesi dan seterusnya, beberapa sudah sepertinya mempersiapkan konten apa ini yang perlu dilakukan revisi dan seterusnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita langsung bersama guru desanya ini, Mas Toro Eko. Sugeng Enjang, Mas Toro. Yes, Sugeng Enjang, Kang. Alhamdulillah. Berkah. Ini menjadi pengen tahu ini apa, jadi kepo ini saya. Ini janjane yang sudah mulai, karena saya dengar kan juga sayup-sayup ke tempat saya ini kayaknya teman-teman yang kemudian dipercaya atau dimandatkan untuk mempersiapkan kajian atau naskah akademiknya adalah teman-teman dari KIB, dan sepertinya Mas Toro ada di situ. Jadi kalau urusan akademik, saya yakin ya Mas Toro yang lebih menguasai, karena kepala desa ini kan pejabat-pejabat politik, bukan akademisi kan gitu. Ya. Boleh dibagi cerita ini sebenarnya bagian-bagian mana yang kemudian menjadi catatan atau yang pengen dilakukan revisi, sehingga mungkin kita teman-teman yang lain mungkin juga bisa ikut mempersiapkan. Artinya karena ruang ketika pembahasan kan pasti DPR terbuka ruang untuk kemudian melakukan dengar pendapat, siapa yang diundang untuk ikut bicara dan seterusnya. Mau Mas Toro, kita pengen. Baik, Kang. Kita waktu simposium itu kan Pak Mukoam ya, Ketua Pansus dulu itu kan mengingatkan ya sesuai tradisi inilah. Ya. Apa yang sudah baik itu dipertahankan, tapi juga wajib untuk mencari yang lebih baik. Bahasa Arab itu sering disampaikan, tapi bahasa Arabnya saya nggak hafal. Nah, kita mengikuti proses ini, jadi ada Abdesi, ada KIB, tentu kalau Abdesi ini kan istilahnya tim gerakan, tim politik gitu. Lalu kalau KIB diserahkan, diserai mandat untuk naskah akademik. Nah, kemudian saya dipercaya, diberi mandat untuk diskusi itu, tapi sekaligus juga komunikasi kanan kiri lah. Kemarin kita jadi ketemu, ada KIB, ada Parade Nusantara, ada aksi itu asosiasi ya, asosiasi kepala desa seluruh Indonesia, yang ketuanya Pak Irawadi dari Sumatera Utara itu. Nah, ini sebenarnya banyak, artinya begini,
kita mau merevisi tentu tujuannya lebih baik, bukan sekedar soal masa jabatan kepala desa. Itu termasuk ya, tetapi ada yang lebih penting dari sekedar itu. Dan secara garis besar saya menyampaikan ada 4 poin besar. Ada 4 poin besar ya yang penting untuk kita hadirkan. Yang pertama ini soal duduk, soal kedudukan, otonomi desa, azas, kewenangan itu satu grup. Nah, soal rekognisi dan subsidiaritas ini kita pertahankan. Ini sesuatu yang baik. Rekognisi itu pengakuan dia berbeda dengan desentralisasi dan sebagainya. Dan selama ini baik teori, konsep, regulasi maupun prakteknya, rekognisi yang sudah di dalam undang-undang desa itu kan berasa delegasi ya. Jadi didelegasikan ke daerah. Apalagi kalau kita baca juga undang-undang daerah, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang 23 tahun 2014, desa itu menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang tentu diatur dan diurus oleh daerah. Jadi ini rekognisi yang tidak duduk, tidak tegak lurus, malah justru dalam prakteknya itu diserahkan melalui delegasi dan desentralisasi kepada daerah. Dan secara lebih konkret, itu ujungnya adalah birokratisasi. Padahal asas dasarnya adalah rekognisi subsidiaritas. Dan ini menimbulkan masalah serius kita ini secara historis hubungan antara kabupaten dengan desa ini lebih bersifat birokratik, agak menindas, tidak menarik itu ya. Kecuali beberapa teman termasuk di Madiun ada Kang Demyati itu yang dia bisa melakukan repolitisasi. Jadi celah-celah momentum struktur kesempatan politik itu dimanfaatkan oleh Mas Demyati dan teman-teman sehingga hubungan antara kabupaten dengan desa itu menjadi lebih menarik, lebih dinamis dan bahkan alokasi dana desanya itu sebesar 20-an%. 16%, terus kemudian Ponorogo juga demikian ya. Nah itu kepastian hukumnya menjadi tidak benar karena tergantung pada negosiasi transaksi politik yang dimunculkan oleh para tokoh. Sebagian besar ya hubungannya bermasalah untuk urusan siltap dan lain-lain, ADD, siltap, pokoknya urusan uang lah. Kan seperti matematika kalau menambah, mengurangi, mengalihkan itu mudah, kalau membagi kan susah. Porogapit itu loh, dulu kalau kita waktu SD itu ada istilah porogapit itu kan paling susah itu. Pembagian yang paling susah. Iya, bagian itu paling susah itu begitu. Jadi ini hubungan kabupaten sama desa ini birokratik. Kalau hubungan provinsi sama desa ini populis, agak beda. Karena provinsi tidak mengatur desa. Seperti di Jawa Barat itu kan ada 130 juta ya yang diberikan, ini populis maksud saya ya, diberikan gubernur. Ya perkara itu untuk kepentingan elektoral itu bagi saya menarik itu, nggak apa-apa itu. Hal yang biasa kayak gitu nggak usah dikomentari. Ini politis, biarkan politis, memang harus begitu ya, nggak apa-apa. Nah ini populis, tetapi ada juga hal-hal yang hubungan antara provinsi dengan kabupaten itu yang belum dieksekusi dengan baik. Misalnya akses desa terhadap sumber daya alam atau sumber daya bersama. Kalau orang bilang itu galian C, meskipun istilah itu sebenarnya sekarang nggak ada ya. Ada galian C, ada air, ada hutan dan sebagainya. Dan yang paling sering itu air. Air itu entah air sungai atau
aliran sumber air itu ya yang bisa menjadi kolam, bisa menjadi macam-macam lah. Itu belum banyak diatur dan saya sering mendorong, misalnya Jawa Tengah saya dorong, inilah tolong bikin semacam regulasi atau arahan kepada desa, bagaimana desa itu bisa memanfaatkan air, bisa memanfaatkan hutan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat setempat untuk sumber kemakmuran. Ini nggak jalan, selama ini nggak jalan. Ya, itu selalu disembunyikan atau gimana saya nggak ngerti lah, tapi nggak pernah dibicarakan. Orang itu hanya ngomong soal dana desa beserta aplikasinya, beserta aturannya dan sebagainya. Nah, kemudian kita penting untuk menghadirkan istilah otonomi desa. Ya, otonomi desa itu kan dihilangkan oleh undang-undang desa, diganti dengan kemandirian. Kemandirian itu istilah yang sangat banci itu. Lalu diukur dengan angka-angka, entah itu indeks desa membangun atau apa ya. Jadi secara politik tidak bertenaga istilah mandiri itu. Tetapi kalau otonomi itu kan misalnya kepala desa bisa bilang begini, ini wilayah otonomi saya. Atau kalau bupati mengatakan ya, bupati nih dulu sekian tahun yang lalu ketika kita diskusi otonomi desa, otonomi daerah berhenti di tangan saya. Itu artinya kan omongan politik yang bertenaga. Nah, kalau desa mandiri itu desa yang ya itu nuansanya nuansa teknokratik. Politiknya kurang kuat dan besok minggu depan ini Kemendagri itu meminta saya untuk bicara tentang supaya saya bicara selugas-lugasnya tentang otonomi desa. Judulnya, subjudul yang diberikan ke saya itu otonomi desa. Oke, saya katakan begitu. Saya akan ngomong tentang otonomi desa yang sudah sekian di undang-undang desa ini kan hilang. Nggak, Nah, artinya maaf Mas Toro tak potong, ini menarik tentang ya. otonomi. Di undang-undang desa itu hilang itu maksudnya dulu pernah ada atau dalam pembahasan ada kemudian beralih menjadi kata mandiri atau bagaimana? Ya, sebenarnya istilah otonomi itu kan ada, karena diskursus tentang desa itu yang paling mengemuka itu kan sebenarnya adalah ini ya, otonomi ya, otonomi, demokrasi dan ekonomi. Itu sebenarnya tiga poin ya. Ekonomi itu bisa macam-macam. Nanti kaitannya dengan BUMDesa. Yang itu yang termasuk satu poin yang akan saya sampaikan di sini, Kang, soal ekonomi itu. Ya. Ya, jadi itu bisa panjang lebar kita ngomong tentang kedudukan asas itu. Yang penting asas itu tetap dipertahankan dan penting bagi siapapun karena sekarang ini undang-undang desa juga masih berlaku agar melihat desa itu dengan rekognisi dulu. Itu jangan pakai standar jabatan presiden untuk menilai kepala desa, itu tidak apple to apple, tidak match itu ya. Jadi itu sesuatu yang lain dan baik saya Pak Mukowam Budiman waktu di simposium itu kan mengatakan begini bahwa rekognisi dan subsidiaritas itu asas yang sangat khas dan itu hanya ada di undang-undang desa. Tidak dikenal pada undang-undang lain. Kalau asas transparansi, profesionalitas, efisiensi, efektivitas itu sudah barang dagangan di pasar sudah adalah. Setiap undang-undang, setiap peraturan pemerintah itu pasti akan bicara efisiensi dan efektivitas. Tetapi yang khas dan itu penting untuk dipahami ya rekognisi itu. Jadi kalau hari ini orang nggak pernah bicara rekognisi atau paling enggak itu cita rasanya itu rekognisi, meskipun istilah itu tidak disebut secara eksplisit, dan lalu orang lebih banyak bicara tentang dana desa, berarti orang-orang itu anti desa. Nah, itu sudah rumus itu. Kalau ngomongnya sudah aneh-aneh, keluar dari spirit, dari roh rekognisi, berarti orang itu anti desa. Termasuk orang yang bicara di TV-TV itu yang merespon gerakan kepala desa itu orang yang tidak mengerti tentang rekognisi itu. Nah, ini yang pertama, Kang. Kemudian yang kedua, ini soal uang lah. Soal uang ini kan variasinya luar biasa. Intinya ya
ya banyak kurang lah. Misalnya ADD itu untuk membayar siltap kepala desa dan perangkat desa ada yang kurang. Ini variasinya luar biasa. Ada yang hanya 3%, ada yang 6%, ada yang 11%, padi itu 11,6%. Itu pun pakai berjuang bolak-balik. Ya, ini saya kira penting dan itulah dampak dari penyerahan mandat urusan desa itu kepada kabupaten. Ya suka-suka kabupaten yang mengatur dan yang kedua harus pakai proses negosiasi politik. Jadi ini regulasinya tidak begitu kuat untuk memaksa kabupaten mengalokasikan 10%. Meskipun pada waktu itu ceritanya begini, bulan Agustus tahun 2013, ADD alokasi dana desa dari kabupaten kota ke desa ini sudah diketok duluan. Sudah diketok, semua setuju. Itu diprotes oleh para bupati. Wah, ini undang-undang desa ini merampas uang daerah ini. Para bupati protes, ada yang datang waktu itu ke ruang sidang itu, ruang apa namanya, samping ruang diskusi RU Desa, dan kemudian juga para senator Dewan Perwakilan Daerah waktu itu ya juga agaknya protes. Loh ini kan porsinya uang daerah, kenapa diberikan pada desa? Kalau negara ini mau mau memberdayakan, mau memperkuat desa, seharusnya punya skema dana tersendiri tanpa harus merampas uangnya daerah. Nah ini ini menarik dan saya kan mengatakan begini Kang, kalau kita mau konsisten tegak lurus dengan rekognisi, maka tidak perlu ada alokasi dana desa dari kabupaten kota ke desa. Jadi artinya kekuasaan kabupaten ke desa itu dipotong ya, dipotong-tong gitu ya. Polanya sama seperti hubungan antara provinsi dan kabupaten. Gubernur itu kan tidak punya kuasa untuk mengatur bupati, ya, nggak punya kuasa, hanya bisa melakukan koordinasi. Nah, seharusnya bupati dengan kepala desa juga begitu. Bupati dengan kepala desa itu sifatnya ya koordinasi administratif, melantik begitu-begitu. Nah, sekarang ini selama ini desa itu milik kabupaten, diatur dan diurus oleh bupati. Itu adalah ya warisan masa lalu, terutama warisan kolonial itu begitu. Jadi bupati itu begitu kenceng, ajarannya begini, kepala desa kamu punya hak untuk mengatur, mengurus rumah tanggamu sendiri, tapi kamu juga harus tunduk sama bupati. Nah ini menciptakan hubungan yang tidak menarik, hubungan yang lebih menindas daripada hubungan yang memperkuasakan. Termasuk ini ya, termasuk ADD juga itu. Nah, kalau kita mau konsisten dengan rekognisi, maka dananya tunggal. Dananya tunggal, entah DD atau apapun namanya nggak penting, termasuk nanti di dalamnya ada komponen ya seperti kita membayangkan selama ini ada dana alokasi umum dari nasional ke daerah lah. Itu kan nanti akan mengandung banyak hal, termasuk untuk gaji dan sebagainya gitu kan. Jadi nggak di istilahnya tidak dimutilasi gitu ya, dipotong-potong. Ini dana desa nggak boleh untuk ini, nggak boleh untuk itu nggak menarik itu. Itu beda dengan asas. Kecuali kalau asasnya dihilangkan itu soal lain. Jadi kalau memang tidak tegak lurus, tidak konsisten ya akhirnya jadi masalah. Nah ini kan saya lempar nih pada teman-teman. Ayo ini para kepala desa gimana nih? Apakah dananya mau tunggal? Ya semuanya di cover dengan dana tunggal, gitu ya. Seperti kita membayangkan DAU lah. Nanti yang lain itu kan bonus tuh. Kalau ada DPH itu kan bonus. Kalau daerah nggak punya sumber kan nggak dapat dana bagi hasil. Tapi yang paling penting itu ya DAU dari APBN. Yaitu konstruksinya harus dibuat sama. Desa itu misalnya ya misalnya dana apalah, dana desa atau apa. Nah, tentu ini lebih besar dan abdesi ini kan tuntutannya 10%. Ya nggak apa-apa, dimainkan 10% ini APBN ini. Minus ya, minus untuk cicilan utang itu ya. Jadi artinya tidak seluruh total
total APBN 10% itu. Itu pasti nanti akan rame dan akan dicaci maki oleh orang banyak. Tapi ya perjuangan itu begitu. Perjuangan begitu. Orang-orang yang mencaci maki itu kan tidak pernah melihat realitas. Mereka tidak melihat bahwa desa itu ditindas, gitu ya. Mereka tidak melihat bahwa desa itu diperalat, gitu. Tetapi mereka tidak pernah berpikir entah itu membela desa atau malah melenyapkan desa. Kan masalahnya di situ. Nanti akan rame lagi. Lihat aja nanti. Kalau kepala para asosiasi ini akan menggeber 10% APBN ya dengan saya sebut dengan dana yang tunggal itu pasti akan rame lagi. Nah, itu yang kedua Kang ya. Yang kedua soal dana ini soal skemanya dan tentu kalau ini mereka sepakat uang itu nggak usah masuk lewat lewat rekening daerah. Kan kalau dana desa yang sekarang sudah berjalan itu kan lewat rekening daerah baru diberikan pada desa. Dulu alasannya data tidak memadai. Kementerian Keuangan dulu ngomong datanya belum ada. Nah, data desa ya, data jumlah desa sampai data rekening desa itu kan belum ada. Nah, kalau misalnya hari ini itu misalnya nanti berproses ya, jangan harus lewat harus lewat daerah dulu, datanya nggak memadai berarti tidak ada kemajuan selama 10 tahun. Nggak ada perubahan. Sekarang kayaknya sudah langsung rekening kas desa, Mas. Sudah, Sudah. dari nasional. Jadi pembagiannya, kalau dulu kan pengaturan pembagian desa dapat berapa, itu kabupaten. Yang Ya kan masih tetap ini. Sekarang langsung dari Kementerian Keuangan udah keluar, desa ini dapat berapa, desa ini dapat berapa. Oh iya, tapi ini loh, apa namanya, transfernya itu loh. Oh, transfernya seingat aku itu terakhir kemarin dari kabupaten. Hanya lewat kabupaten langsung seminggu. ke rekening kas desa. Seminggu. Ya, dari dulu kan diatur seminggu. Seminggu itu artinya cuma transit aja sebenarnya. Seperti kalau kita mau ke itu loh. Dulu terhambatnya karena kabupaten membuat pembagiannya. Kalau sekarang udah langsung Kementerian Keuangan langsung keluar tuh. Betul, saya paham yang itu paham. Jadi semuanya sudah karena data yang sudah ada, sudah dibagi ya. Meskipun pembagiannya itu akhirnya jumlah desa menjadi variabel. Ya, itu yang tidak menarik. Nah, sebenarnya memang ketentuannya 7 hari, tapi prakteknya kan bisa 4 bulan. Wah, itu luar biasa. Saya punya pengalaman di sebuah kabupaten di Sumatera Utara. Itu bulan Juli itu dana desanya belum cair itu. Ya. Dari kabupaten ke desa. Oh, duitnya udah ada di daerah. Jadi ngedon di rekening kas daerah. Alasannya apa? Oh, APB desanya kan syaratnya kan APB desa. Ya, betul. Biasanya administratif jadi alasannya. Ya, APB desanya kan belum ada. Kenapa APB desa belum ada? Oh, karena belum melakukan survei desain, belum melakukan RAB dan sebagainya. Oh, ini goblok ini. Itu namanya teknis mendahului politik itu. Ya. Oke. Jadi nggak boleh teknis mendahului politik itu. Teknis itu melayani politik. Harusnya gitu, ya. Jadi ya begitu kalau kemudian urusan kebijakan itu harus luar biasa kan teknis harusnya melayani misalnya begini saya katakan kan bisa pakai unit price kalau mau bikin jembatan itu unit price-nya berapa harga unitnya. Kalau itu kan jelas tuh 4x6 nggak usah diukur pakai nggak usah pakai teknisi yang hebat-hebat lah untuk ngitung itu. Ya, unit price. Misalnya 6 juta 1 meter. Ya udah dikalikan aja. Kalikan 4x6 berapa, itulah muncul nanti di APB desa kan begitu. Jadi dalam hanya hitungan menit tidak perlu hitungan berbulan-bulan. Itu namanya teknokrasi yang membunuh itu tadi. Nggak menarik ini. Nah itu yang kedua Kang, ini soal uang lah.
bagaimanapun kan rekognisi tanpa redistribusi itu ya omong kosong lah. Tapi kalau redistribusi tanpa rekognisi itu percuma. Ya, omong kosong kalau hanya pengakuan. Itu yang terjadi seperti di Amerika itu. Amerika itu melakukan isolasi terhadap masyarakat Indian, diisolasi. Jadi rekognisi itu jangan sampai menjadi isolasi, tapi juga jangan sampai menjadi desentralisasi. Itu penting itu. Kalau menjadi desentralisasi ya akhirnya ujungnya nanti jadi birokratisasi. Itu yang kedua. Kemudian tentu yang ketiga ini soal hal ehwal kepala desa dan perangkat. Kalau soal perangkat ya tetap di undang-undang kan ini 60 tahun. Kemudian juga apa namanya? Tentu ini soal status mereka ya. Status itu kan saya sudah katakan bahwa kalau perangkat desa ini kan soal organisasi. Jadi ada ada organisasi kan seperti organisasi perangkat daerah itu. Jadi istilah perangkat itu menyebut organisasi. Tapi kalau status ya, itu bisa dibuat istilah aparatur atau aparat ya. Ya, Ya itu misalnya aparat desa sama dengan aparat sipil negara. Dan menurut saya tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang aparatur sipil negara. Ya udah di dalam undang-undang desa itu bisa mengcover itu. Tapi yang paling penting sebenarnya hak-hak mereka. Ya, hak mereka. Ini yang tidak diatur selama ini kan gitu. Termasuk pengalaman yang sudah-sudah begitu begitu siapa namanya perangkat itu menjadi orang baru gitu ya dibiarkan aja. Tidak ada arahan, tidak ada sosialisasi atau tidak ada pelatihan, tidak ada latsar. Kan begitu dibiarkan jadi orang itu belajar dengan ya. sendirinya butuh waktu sangat lama ya. Kemudian kepala desa juga begitu, jadi kepala desa orang-orang baru dengan latar belakang yang berbeda-beda dan saya maklum, enggak jadi soal, itu cermin dari rakyat kalau ada kepala desa dari tukang batu atau dari buruh atau sopir itu enggak apa-apa ya, jadi tidak perlu profesor untuk menjadi kepala desa, enggak perlu bergelar tinggi dan banyak untuk menjadi kepala desa, itulah cermin dari rakyat itu begitu. Tapi penting dan kita sudah mengusulkan kepada banyak bupati misalnya begini ya, kepala desa yang yang menang itu menjelang pelantikan ini kan penting belajar lah. Tapi selama ini apa belum bisa jalan itu, nggak jalan. Ya memang barangkali ya kepala desa. Pembekalan kepala desa terpilih ya. Ya terpilih Kayak sebelum dilantik pendidikan. itu loh, itu kan kami itu waktu itu Tapi kan kok dulu dulu ada ya Mas ya? dulu zaman Orde Baru ada namanya itu apa namanya? Ada istilahnya dulu. Ada juga Yang di istilah anu ya. suslakak atau apalah. Suslakak Oh, atau dosus oh. atau apa. Saya lupa saya namanya. Tapi kan tidak semua tempat itu. Kalau zaman Orde Baru ya Hmm, semua standar itu. Dulu itu ada namanya zaman Orde Baru saya lupa. Nah, itu sekarang nggak di ada. markas kalau nggak salah. Di Nah, Ridam atau di mana kalau. jadi kalau Oke, oke. meskipun dulu ya isinya ya model dulu lah. Ya. Kalau sekarang kan Hmm. penting untuk bagaimana memimpin, bagaimana memerintah, bagaimana memutuskan itu kan penting untuk diarahkan tapi tidak jalan dan ada teman yang mengatakan ya memang sengaja kepala desa itu dibikin bodoh, dibodohi lah. Ya, nanti kalau ini bisa jadi sasaran macam-macam lah kalau bodoh itu kan. Wah luar biasa, sasaran oknum predator itu banyak sekali yang ini malah justru tidak pernah dibicarakan itu. Oh luar biasa loh ini Hmm. predator yang memeras desa itu banyak banget loh itu. Tapi kalau 680 kepala desa yang terseret korupsi, wah itu diglorifikasi besar-besaran itu. Padahal ya biasa saja kalau orang korup kan di mana-mana ada ya dihukum saja, diadili, dihukum gitu ya. Nggak usah jadi buih-buih perdebatan, diskusi, digoreng, dipolitisasi di TV itu kan ya kebodohan kita itu kan di situ. Jadi ini ada
ada Ya. tragedi kemanusiaan, orang bodoh membodohi orang bodoh lah, gitu ya. Ya, jadi Ini apa kan? ini bahaya ini, orang bodoh membodohi orang bodoh ini kan nggak Nah, karu-karuan ini, Mas. nah ya Eh? sebenarnya bukan orang pinter mereka ya. Jadi kan ada kalimat orang pinter membodohi orang bodoh. Enggak, ini orang bodoh membodohi orang bodoh. Jadi bodohnya kuadrat-kuadrat lah, bukan mencerdaskan kehidupan Nah, bangsa. Terus ini soal kepala desa tentu ini ya masa jabatan itu yang paling rame yang sudah ini dibicarakan banyak orang. Nah tadi malam jam itu diskusinya lama Kang. Jadi tadi malam kan para teman-teman kepala desa tanya kepada saya, bagaimana ini kita memberikan jawaban pada banyak pihak yang mencaci maki kami. Alasan itu loh, mencari alasan kenapa 9 tahun. Ya, saya mengatakan begini Kang, mencari alasan mengapa 9 tahun itu sangat mudah. Tetapi membuat argumen menolak 9 tahun itu jauh lebih mudah. Jadi yang menolak itu lebih mudah. Karena yang menolak itu kan selama ini ya mereka tidak tahu desa. Mereka tidak pernah melakukan pembelaan terhadap desa yang ditindas. Mereka tidak melakukan pembelaan terhadap kepala desa dan perangkat desa yang mengalami diskriminasi. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa ini kepala desa ini tamak, rakus, serakah, primitif. Wah, itu kan setanisasi namanya kan. Jadi kepala desa itu dianggap setan. Seperti dulu kalau zaman PKI itu kan menuding kepala desa itu setan desa lah. Gitu ya. Jadi ada profesor nggak pakai F ya, tapi pakai P ya, profesor gitu ya. Itu mengatakan bahwa apa namanya tahta kekuasaan itu menggoda. Itu kan kalimat awalnya untuk mengkritik kepala desa itu begitu. Lalu saya katakan kan begini, di tadi malam itu saya ngomong begini, untuk mengatakan bahwa tahta kekuasaan itu menggoda itu orang tidak perlu menjadi profesor, tidak perlu. Ya, dulu 30 tahun yang lalu simbah saya yang tidak sekolah pun itu menasihati saya, sesuk nek kowe dadi wong gede, aja njupuk duit kantor ya, gitu ya. itu pesan moral ya, dan itu tidak perlu menjadi profesor, nggak perlu sekolah di Amerika untuk bicara seperti itu. Jadi saya menyampaikan kritik juga kepada para penolak itu ya. Satu, para pakar politik tapi anti politik. Sebodoh-bodohnya manusia adalah sarjana ilmu politik dan pakar politik yang anti politik. Itu banyak sekali itu. Ya, itu tragedi betul, dan di dalam ilmu politik itu ada buku yang berbicara tragedi ilmu politik. Salah satu tragedinya adalah munculnya para pengamat politik yang anti politik. Itu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua ya itu tadi, orang itu pengen berkuasa tapi membenci kekuasaan orang lain. Dan ingat bahwa kekuasaan itu kan macam-macam. Profesor itu ya kekuasaan, ilmiah itu kekuasaan. Jadi yang disebut kekuasaan itu bukan hanya tahta. Orang bilang juga ini masa jabatan yang lama ini mengancam demokrasi. Demokrasi apa yang diancam? Demokrasi kita itu sudah hancur. Cuma prosedural aja yang ada. Demokrasi desa itu sudah dihancurkan oleh kode rekening, oleh SDGs desa, oleh DTKS, oleh apalagi ya. Udah, jadi teknokrasi itu sudah menghancurkan demokrasi. Mau apa lagi? Jadi demokrasi itu hancur bukan karena masa jabatan, tetapi karena teknokrasi. Orang kan nggak pernah mengkritik teknokrasi. Kenapa nggak pernah mengkritik? Karena mereka menjadi bagian dari kekuasaan teknokrasi. Mereka sebenarnya secara hakiki anti pada demokrasi dan lebih menyenangi teknokrasi. Dan teknokrasi itu juga menjadi instrumen bagi pembatasan kekuasaan. Ya, pembatasan kekuasaan itu kan wujudnya ya itu 5 tahun,
terus pencegahan korupsi dan sebagainya itu kan namanya pembatasan. Yang namanya pembatasan itu hanya bisa menyelamatkan uang, tapi tidak bisa membuat rakyat berdaulat dan warga bermartabat. Itu sudah begitu. Ya, sudah rumusnya itu sudah kayak gitu dan saya itu mengatakan begini, kalau Anda bicara desa jangan pakai tata negara. Desa mawa coro, negara mawa toto. Kalau Anda menggunakan tata negara, silakan gunakan untuk bicara warga negara. Jangan menggunakan lensa warga negara untuk melihat kepentingan masyarakat setempat desa. Itu dualisme kok, dualitas yang nyata kok, antara konsepsi masyarakat setempat dengan warga negara. Itu. Jadi Anda pasti akan gagal. Contoh misalnya ya, ini contoh ini. Dulu syarat kepala desa kan dibuat apa? Orang setempat itu loh, sekurang-kurangnya KTP 1 tahun itu loh. Lalu di GR orang kan? Ya, dan itu udah gugur ya Mas ya. Gugur. Tapi Artinya, apa pelaksanaannya? Disiasati. Pelaksananya disiasati. Di mana-mana jadi menjadi komponen pengabdian ya. Pengabdian itu menjadi komponen untuk skor untuk penilaian. Kalau Anda orang datang, pendatang ya, bukan masyarakat setempat itu Anda nilainya 0. Tapi kalau Anda masyarakat situ itu dapat nilai, apalagi kalau pernah aktif itu nilainya lebih besar. Itu sebenarnya dalam rangka untuk mensiasati ini. Jadi artinya warga negara di penjaringan awal ya Mas. Ya di penjaringan ada ketentuan itu. Ya, jadi misalnya syaratnya bisa macam-macam. Oh, Anda harus mengumpulkan 100 KTP. KTP orang di situ. Oh, Anda harus memperoleh rekomendasi sekurang-kurangnya 5 RT. Misalnya ya. Misalnya gitu ya. Jadi itu maksudnya apa? Ya, supaya desa ini ya masyarakat setempat. Bukan warga negara. Itu salah satu bentuk. Kemudian juga dari sisi sumber daya juga begitu. Ini ada sebuah desa, dan itu cerita kayak gitu banyak. Sebuah desa punya sumber air, ya, punya sumber air, lalu di situ ada warna biru itu loh, ada warna biru, diambil airnya itu loh, diambil airnya untuk melayani kepentingan air warga negara di kota sebelah, kota ya, bukan kabupaten, kota sebelah. Itu sudah berlangsung lama. Masyarakat setempat begini, ini kami nggak bisa nyentuh warna biru ini, kami nggak bisa ngambil ini. Ini air ini digunakan untuk ke sana. Kami dapat apa gitu. Dan itu sering ada ketegangan. Sering ada ketegangan, artinya ya masyarakat setempat pengen bahwa ini sekurang-kurangnya kami dapat hasil. Syukur ini disertifikasi atas nama pemerintah desa, sehingga ini benar-benar milik kita yang bisa kita manfaatkan secara lebih mandiri, otonom gitu. Sementara perusahaan birunya juga mengatakan bahwa ini selalu ngelobi kepala desa, bagaimana bisa menjadi tersertifikasi atas nama mereka. Ini contoh-contohnya begitu. Jadi artinya air digunakan untuk melayani kepentingan warga, tapi merugikan kepentingan masyarakat setempat. Itu dua sisi. Dan itu orang harus paham betul soal itu. Kalau tidak mau diganggu dengan istilah kepentingan masyarakat setempat, maka tata negara harus bisa memberikan solusi, desa itu harus dilenyapkan. Lenyap desa itu, seperti Eropa. Ya, nggak usah ada desa gitu ya. Kalau tetapi kalau ada desa ya konsekuensinya gitu. Jangan melihat desa dengan tata negara. Jadi kembalikan, jadi kalau Anda pakai hukum tata negara jangan ngomong desa, tetapi kalau Anda ngomong desa jangan pakai hukum tata negara. Ya, jadi prinsipnya gitu. Lalu apa? Ya pakai rekognisi itu. Rekognisi itu yang harus diuraikan secara lebih baik. Jangan menggunakan nalar-nalar misalnya begini. Ada orang ngomong begini, termasuk yang sekarang JR di Mahkamah Konstitusi.
ya 6 tahun itu dijiar, itu enggak, ini perkara keputusannya itu mengabulkan atau tidak itu kan urusan hakim tuh. Tapi kan itu soal penalaran itu kan bisa diperdebatkan, ya. Jadi itu anak-anak muda itu artinya pengen berkuasa dengan meminta tolong Mahkamah Konstitusi. Jadi 6 tahun itu terlalu lama saya menunggu. Loh, ini bukan ditunggu. Ini regenerasi kepala desa jadi yang tua ke yang muda, ini namanya ini perebutan politik, ini perebutan kekuasaan. Bukan soal regenerasi itu. Normatif regenerasi anak muda kok normatif gitu, ya. Marxis Lugu itu namanya. Jadi artinya ini perebutan kekuasaan. Kalau Anda anak muda merasa punya kehebatan, rebutlah itu kekuasaan kepala desa incumbent itu, petahana itu, rebut. Ya, dan saya selalu mendorong di mana-mana begitu. Kalau Anda mengkritik kepala desa dan Anda pengen berkuasa, jangan mempersoalkan soal masa jabatannya, rebut kekuasaan itu. Ya, kalau Anda lebih hebat pasti akan disukai rakyat. Tetapi kalau Anda gagal berarti Anda tidak disukai rakyat. Itu hanya demagog aja itu. Terus pemuda ini bilang, lo gimana kalau petahana nanti pakai money politics? Ya Anda harus lebih unggul daripada money politics dong. Yakinkan sama rakyat bahwa money politics itu nanti hanya akan menindas, menghisap Anda, menghisap kalian. Itu, ini bukan soal regenerasi, ini perebutan kekuasaan. Regenerasi pastilah itu secara alamiah akan terjadi gitu. Tetapi orang untuk menjadi kepala desa itu kan harus merebut kekuasaan. Ya, harus mencari dukungan orang banyak. Harus dipandang secara politik. Lalu kalau sudah duduk, ya terapkanlah ilmu kepemimpinan yang Anda miliki. Kan begitu caranya. Jadi artinya mau 6 tahun, mau 9 tahun ini dipandang menghambat regenerasi. Enggak, ya enggak. Jadi ini jangan normatif lah, jangan merengek ya. Tadi ya kembali lagi, jangan pengen berkuasa tapi kok merengek sama orang lain. Rebutlah itu. Jadi pendekatannya harus politik, bukan dengan cara hukum seperti itu ya. Perkara nanti dikabulkan itu kan urusan lain. Jadi saya ingin mengatakan begini, bahwa kekuasaan itu kalau dibatasi hanya menghasilkan kekuasaan yang konservatif. Saya suka dengan konsep kekuasaan tidak tak terbatas. Bukan kekuasaan terbatas, tapi kekuasaan tidak tak terbatas. Tidak tak terbatas. Ya, nanti artinya tetap ada batasan-batasannya. Oh ada, tapi kan ada dua ini. Kalau itu sebenarnya maknanya bukan serletterlek kekuasaan terbatas, meskipun mengandung terbatas, tapi tidak tak terbatas. Itu strong government. Strong ya. Strong bukan berarti monarki gitu ya, bukan. Jadi kalau profesor mengatakan bahwa kekuasaan itu menggoda, itu ya itu zaman dulu lah. Itu profesor itu istilahnya hanya memberitahu yang sudah diketahui dan tidak penting untuk diketahui. Itu penting itu ya. Jadi para profesor itu belajar lagi lah tentang teori kekuasaan. Atau mungkin mereka nggak mau belajar teori kekuasaan karena mereka sedang menciptakan kekuasaan, yaitu kekuasaan teknokrasi untuk membunuh demokrasi, untuk membunuh otonomi dan sebagainya. Ya, itu ya namanya profesor itu ya begitu, membangun kekuasaan teknokrasi. Kelihatannya kritis dan mencerahkan. Kalau dikupas secara lebih dalam, seperti kita mengupas bawang merah gitu ya, memperoleh lapisan yang bersih dan jernih, tapi kan pasti pedih nih ke mata ini kan, pasti pedih. Tapi ya itulah, kita itu kritis pemberdayaan itu ya mengupas bawang merah itu. Kalau orang nggak pernah mengupas bawang merah ya tidak pernah melakukan pemberdayaan. Jadi kita bongkar, para profesor itu penting untuk belajar teori kekuasaan yang produktif dan komunikatif. Jadi artinya kekuasaan itu bukan sesuatu yang jahat, yang kotor, yang rakus. Kita akan gagal membangun kejayaan republik ini kalau argumen kita itu mengatakan kekuasaan itu jahat, kotor, dan sebagainya. Jadi
kekuasaannya harus produktif dan komunikatif ya. Jadi 4 hal kalau kita ngomong kekuasaan tidak terbatas itu bagaimana penyaluran kekuasaan ya. Penyaluran itu kan aspirasinya disalurkan gitu ya. Kalau enggak ini orang-orang yang tidak tersalurkan itu hanya menjadi orang-orang pembangkang ya, orang-orang pengkhianat dan sebagainya itu sudah rumus di mana-mana. Dan penyaluran yang jauh lebih penting adalah dilembagakan kekuasaan ini menjadi hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab. Ini penting ini. Jadi kita ini punya pemerintahan, punya sarjana pemerintahan, punya sarjana hukum dan macam-macam, tapi tidak duduk secara baik memahami itu. Hak, kewenangan jadi satu paket, kewajiban, tanggung jawab menjadi satu paket. Ya, jadi itu tidak hanya kewajiban, ya, tidak hanya kewajiban tanggung jawab, tapi juga tidak hanya hak dan kewenangan. Itu namanya pelembagaan. Yang kedua tentu pembagian. Kekuasaan kepala desa dibagi. Ya, ada BPD dan sebagainya itu sudah hukum alam itu. Kalau nggak membagi pasti tidak akan terjadi kebaikan. Artinya kita bukan curiga kepada kepala desa, tapi itu hukum alam bahwa kekuasaan harus dibagi. Ketiga dibatasi ya, bisa dibatasi oleh hukum itu terserah lah, tapi yang paling penting juga dibatasi oleh proses politik. Dan yang keempat kekuasaan itu digunakan kan. Jadi maksud saya penyaluran, pembagian, kemudian pembatasan dan penggunaan kekuasaan ini kita kemas menjadi satu untuk menghasilkan kekuasaan yang tidak tak terbatas dengan konsep kekuasaan produktif dan komunikatif. Nah, itu prinsipnya gitu untuk kepentingan orang banyak. Jadi kalau kita mau membuat kepentingan orang banyak itu ya dengan pola itu tadi, strong government, pemerintahnya harus kuat. Karena jangan sampai orang berharap kebaikan tapi membenci kekuasaan. Itu sangat tidak logis, itu orang bodoh itu. Jadi kalau profesor ngomongnya mengajarkan kebaikan tapi membenci kekuasaan itu betul-betul tragedi manusia itu. Ya, jadi udah profesor tapi ngomongnya kayak begitu gitu ya. Dan ini termasuk para pakar politik tadi. Jadi misalnya begini, orang ngomong, ini tuntutan kepala desa, perangkat desa ini punya motif politik. Lah ini kan omongan goblok gitu. Ya. Terus kemudian pemilu 2024 ini jadi ajang transaksi mereka. Yo kan biasa kayak begitu. Jadi maksud itu dikira kepala desa itu bodoh lalu diperalat oleh politisi, bukan begitu. Ini biasalah saling negosiasi gitu. Ya, jadi para kepala desa ini secara sadar dan waras memanfaatkan pemilu 2024 itu sebagai momentum untuk melakukan negosiasi, memperjuangkan kepentingan mereka. Jadi termasuk soal masa jabatan dan sebagainya itu ya bagi saya tidak ada soal gitu ya. Dikelola dengan prinsip kekuasaan tadi dalam rangka untuk bermanfaat itu ya, bukan hanya menyelamatkan uang. Percuma kalau uangnya selamat tapi rakyatnya tidak berdaulat, warganya tidak bermartabat, dan kepentingan masyarakat setempat ini kan yang harus menjadi penting. Dan itu termasuk kalau kita bicara tentang kewenangan, Kang, kembali ke tadi saya agak lupa, fokusnya itu adalah kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu kehidupan sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi. Itu bisa diurai panjang lebar. Jadi urusan stunting itu bukan urusan desa itu. Di TKS dan sebagainya itu bukan urusan, itu bisa jadi masalah itu. Apalagi dengan cara menindas, memperalat ya. Desa ngurusi stunting dibiayai dengan dana desa. Itu kekonyolan, kebodohan yang luar biasa. Matur nuwun. Oke, luar biasa. Ini memang menjadi bagian yang menarik sebenarnya adalah bagaimana kita ingin tahu apa yang menjadi bagian-bagian yang kemudian menjadi catatan untuk direvisi. Jadi catatan besarnya yang tadi sudah disampaikan Mas Toro mungkin tentang bagaimana tentang asasnya, bagaimana tentang duitnya, bagaimana posisi ya, jabatan. Kemudian bagaimana tentang posisi-posisi di yang 4 itu yang belum, tapi soal ekonomi lah, tapi nanti aja lah, silakan Kang. Soal ekonomi yang belum saya bicarakan.
Ya, ini kayaknya nggak mungkin di satu sesi ini aja. Artinya, Ya, ya. karena saya melihat gini, Mas. Taruh kata nih kita bicara, kalau kita ingin apa, kita coba bedah satu-satu. Ide tentang bagaimana menjalankan apa asas rekognisi Hmm. dan apa bagaimana bicara tentang otonomi desa yang tadi disampaikan Mas Toro. Di Hmm. catatan itu aja sepertinya kita perlu membedah lebih dalam supaya Betul. pemahaman teman-teman ini clear Hmm. bahwa antara mandiri dan otonom itu beda. Ya, Bahwa antara daerah yang dianggap mandiri dan daerah dianggap otonom itu jadi beda juga. Kan ya. kira-kira seperti itu. Saya ingat betul waktu itu di rapat dengar pendapat dengan Pak Menteri Gamawan Fauzi, saya sempat menanyakan, apakah ini kemudian akan memberikan otonomi di desa atau kemudian ini akan memberikan desa menjadi semacam daerah istimewa, karena kan kalau amanat undang-undang dasar yang asli itu kan desa itu kan seperti daerah istimewa tapi yang Yang kawasannya level kecil ya. kan. Ya, Nah, ya. kawasannya kecil. Nah, ini Hmm. menjadi sangat menarik untuk didiskusikan lebih dalam karena memang ada insight yang luar biasa menurut saya. Undang-undang desa adalah Hmm. tentang bagaimana ada asas rekognisi dan subsidiaritas ini yang Hmm. suka atau tidak suka ini yang harus dipahami betul Ya, oleh teman-teman yang akan bicara tentang desa. ya. Kira-kira itu. Nah, ada juga bicara tentang apa, tentang uang ini. Tentang uang ini memang menjadi menarik karena siapapun yang kemudian menjadi tempat parkir walaupun sebentar itu kan pasti merasa sangat berkuasa, kan kira-kira kayak gitu kan. Jadi Hmm. kalau Hmm. duitnya parkir di kabupaten, ya kabupaten bisa membuat aturan kan gitu. Jangankan Hmm. itu, tukang parkir aja begitu ada yang masuk ke situ kan dia juga bisa bikin aturan. Anda nggak Ya, boleh ada di lokasi ini, ya, kalau ya. mau keluar segera keluar, Anda harus bawa ini dan seterusnya. Tiket parkirnya hilang aja kita didenda, kan kira-kira seperti itu. Ya. Walaupun itu benar mobil kita kan gitu. Nah, Ya. ini memang menjadi bagian menarik bicara tentang uang, bicara. Nah, yang ini Kang, ini kayaknya kita kalau kalau Mas Toro punya waktu, kayaknya kita perlu juga mendengar tentang hubungan aparatur nih di desa. Hmm. Artinya ini kan yang bergulir setidaknya yang sudah ada di permukaan adalah tentang 9 tahun dari 6 tahun. Hmm. Oke, bahkan saya dulu mengusulkan 10 tahun kan gitu waktu Ya. awal-awal itu. Artinya 5 tahun nggak usah dibatasi, wes pokoknya sakarpe Ya. selama memang dipilih ya jalankan aja, atau 10 tahun Ya. terusnya. Ya, Itu kan ya. opsi. Tapi Ya. yang menjadi menarik lain adalah saya sepakat tadi tentang istilah perangkat desa. Hmm. Memang perangkat desa itu harusnya bukan profesi. Ya. Karena kan sama dengan perangkat daerah Ya. itu ada sekretaris daerah, Organisasi ya. itu kan organisasi. Nah, kemudian pengistilahan aparatur desa dan seterusnya mungkin itu Hmm. menjadi bagian menarik karena memang kalau bicara itu sebenarnya di Undang-Undang Desa sudah menyebutkan kan perangkat desa, Mas. Perangkat Jadi, desa, tapi nah, aparaturnya hanya satu kali. Soal status nah, belum. nah, Ya. itu mungkin bagian yang menarik untuk. Nah, yang kemudian sisi yang lain, saya dulu sempat mengatakan ya memang Undang-Undang Desa ini memberikan untuk apa kekuasaan yang cukup besar di kepala desa Hmm. ketika bicara tentang tanggung jawab pengguna anggaran, ketika Hmm. kemudian tanggung jawab besarnya ada di situ, dan konsekuensinya salah satunya adalah tentang perangkat desanya, bahwa dialah yang punya hak mengangkat dan memberhentikan, kan kira-kira seperti itu. Ya. Walaupun kemudian ada kekuasaan ini yang kadang-kadang kemudian yang ya kita lihat memang di lapangan ya tidak tidak seindah apa gambar di foto, kan kira-kira kayak gitu. Hmm. Jadi memang, nah ini kayaknya juga menjadi catatan yang menarik. Kita pengen dengar juga ini dari teman-teman KIB ketika bicara tentang hubungan kepala desa dengan perangkat desanya. Karena Hmm. sebenarnya harus ada SOP-nya, harus ada apa, nggak serta-merta orang bisa diberhentikan, walaupun semuanya bisa juga dengan cara-cara tertentu. Ibarat kata
Hmm. Diberi pekan tugas yang kira-kira nggak akan bisa menyelesaikan, ya udah SP1, SP2, itu istilahnya bicara politikingnya bisa aja. Cuma yang berikutnya yang menjadi menarik juga yang sekarang bergulir ini, Mas. Ya. D ini kemudian juga terdengar siar tentang menjadi DPR Hmm. kita, gitu kan? Hmm. Ya. Kan ada yang mengatakan ini akan kembali ke masa lalu dua-dua. Oke, Hmm. ada juga yang ada juga yang menilai bahwa ya inilah demokrasi dan seterusnya. Ini kayaknya masih banyak ganjalan-ganjalan. Ya. Mungkin kita pengen perbincangkan, tapi karena waktu, mungkin Mas Toro bisa memberikan ini waktu kita memang cuma sampai jam 6, jadi sampai jam Jam 7, 7 jadi ya. mungkin kita bisa agendakan berikutnya, atau mungkin kalau lebih asik bisa ngobrol malam, kita bisa panjang, monggo nanti tergantung waktunya Ya, Mas. nanti kita cari waktu lain, Kang, yang malam nggak apa-apa. Oke, Ya, itu oke, kan nanti ya, bisa kita potong-potong toh, tapi intinya kan sebenarnya ya nanti kaitannya kan, oh kalau secara formal kan, oh aspek pemerintahan, pembangunan dan sebagainya itulah. Tapi juga ya, ada tadi ini gimana ini otonomi desa ini, gitu ya. Kemudian yang kedua demokrasi. Nanti demokrasi kaitannya juga hubungan antara kepala desa dengan BPD, lalu bagaimana demokrasi itu diturunkan menjadi administrasi dengan perangkat desa kan gitu. Terus hubungan antara kepala desa dengan rakyat dengan masyarakat setempat gitu. Lalu yang ketiga tentu ini aspek ekonomi kan yang kurang kan. Saya selalu mengingat ketika ini udah bolak-balik presiden itu mengingatkan ketika meluncurkan dana desa pertama itu kan beliau berharap supaya dana desa ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan urbanisasi. ya, Urbanisasi itu menjadi isu yang sangat penting kalau kita bicara desa. Ya, diskusi berkali-kali saya dengan berbagai jaringan itu selalu menanyakan pertanyaan konkretnya, bagaimana mengurangi urbanisasi. Itu pernah ditanyakan oleh presiden kepada menteri desa yang pertama dulu. Dan kita membantu menjawab itu, tapi implementasinya tidak mengarah ke sana. Terus pada bulan September tahun 2020 ketika pandemi, itu presiden bicara 2 poin, daya ungkit ekonomi dan daya ungkit ekonomi desa, yang kedua ruralisasi. Tapi itu nggak pernah jadi bahan pembicaraan yang serius, apalagi menjadi kebijakan. Ya, nah ini maksud saya aspek ekonomi urbanisasi itu harus menjadi perhatian yang serius dan itu para pakar itu tadi ya jangan hanya ngomong tentang masa jabatan kepala desa tapi juga berpikir ke sana. Jadi bagaimana membuat desa menjadi basis penghidupan dan kehidupan yang berkelanjutan gitu ya. Kalau sekarang ini kan urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota dan menciptakan pemiskinan desa. Itu urbanisasi itu kotanya busuk gitu ya. Menjadi apa namanya? Kumuh, kotor gitu kan. Macet, banjir dan sebagainya gitu ya. Selam-selam gitu ya. Itu namanya pembusukan kota. Nah, kalau pemiskinan desa itu apa? Ya, pemiskinan desa itu ya sangat terbatas memberikan basis kehidupan. Nggak usah penelitian canggih-canggih lah untuk itu, nggak usah pakai statistik yang canggih-canggih, nanti hanya menghabiskan uang untuk menghasilkan angka itu. Menghabiskan uang untuk menghasilkan angka itu, saya kira itu jadi penting faktanya bahwa orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki di kota. Ini kan soal paradoks urbanisasi dan ini undang-undang desa ini harus bisa menjawab ke sana. Kalau nggak bisa menjawab ke sana ya nggak menarik itu, Bang. Jadi itu poin penting dari sisi ekonomi urbanisasi. oke.
Hmm. Sepertinya tidak berasa kita sudah sampai di penghujung. Ini menjadi catatan menarik. Ada 3 hal besar yang disampaikan Mas Toro tadi tentang bagaimana otonomi, bagaimana demokratisasi, bagaimana ekonomi di desa. Setidaknya ada tiga poin besar ini yang kita nanti cari waktunya untuk bisa membedah satu bagian. Dan yang terakhir tadi Mas Toro menyinggung tentang urbanisasi, bagaimana pengaruh kota, pengaruh desa dan seterusnya. Saya jadi ingat yang tadi sempat disentil oleh Mas Toro tentang 7 setan desa itu ada 5 setan kota kan gitu lah. Ya, 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 ya. Ini kayaknya kita perlu melihat dengan jernih. Ya. Setan desa, 5 setan kota itu sebenarnya pemaknaannya apa, dan kemudian hari ini itu apa ada apa enggak, kan kira-kira seperti itu. Ini mungkin akan menjadi topik yang menarik untuk kita ini Kang, saya pernah bicara kota mengepung desa. Hari ini kota mengepung desa. Kota mengepung desa, bukan mengepung kota. Bukan itu. Nah, ya, kalau desa mengepung kota itu hanya kadang-kadang lah, termasuk demo itulah. Saya dulu dampingi teman-teman itu di musik sama teman-teman di Jakarta. Kamu ini sudah mulai jadi pengikut mau setung ya. Jadi kalau para kepala desa, perangkat desa datang ke Jakarta itu memang desa mengepung kota ya. Termasuk nanti mudah-mudahan 19 Maret ini jadi ya. Nggak prank lagi lah. Ini kan kemarin ada prank itu kan. Terus KIB juga merencanakan nanti ya, nanti lihat waktunya. Jadi ini kota mengepung desa. Tapi sehari-hari ya kota mengepung desa, Kang. Dengan aplikasi, dengan digitalisasi, dengan kode rekening gitu ya. Jadi demokrasi desa itu sudah nggak bermakna karena intervensi kode rekening itu loh. Jadi nggak apa-apa, aplikasi itu nggak apa-apa. Tapi aplikasi itu harus melayani, mendukung. Jadi jangan yang utama. Masa ini APB desa sudah jadi, dimasukkan dalam aplikasi Seskudes, lalu ditolak. Nggak ada kode rekeningnya. Gitu. Ya, katanya bisa dibuka, di open, enggak. Di mana-mana ya ada keluhan. Ya. Kalau orang menyusun APB desa itu menyesuaikan dengan kode rekening gitu ya. Istilahnya kode rekening. Kalau orang bandel bilang, ini kudu dicocoknya karo omahe, nek omahe ora ono ya ora iso ngono. Omahe iki tegese ya kode rekening itu loh. Enggak ada proses dialektika yang memadai. Begitu, Kang. Oke. Mungkin kita sampai di sini dulu. Kerabat Desa ini nggak sempat kita jeda juga, nggak sempat memberikan kesempatan kepada teman-teman yang bergabung di studio Zoom kita. Tetapi yang jelas ada insight-insight menarik yang perlu kita dalami lebih lanjut, karena kadang tergelitik juga dengan apa yang tadi disampaikan Mas Toro tentang teknokrasi dan seterusnya, karena memang saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, jadi nggak terlalu paham itu. Cuma kadang-kadang juga melihatnya ini ada pejabat ngomong kayak gini, tapi sebenarnya dia nggak sadar bahwa ada bagian yang Anda omongkan itu salah, tapi bangga sekali mengatakan hal-hal yang menurut dia benar. Ini ya stunting tadi, kalau stunting lah istilahnya Mas Toro. Itu seingat saya zaman kecil itu urusan ibu-ibu PKK kan gitu. Artinya itu mak-mak PKK aja, nggak usah sampai di kepala daerah atau sampai di menterinya, ya udah bu menterinya aja lah suruh jalan-jalan ngurus kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini kerabat desa, dan terima kasih Mas Toro. Kita akan saya izin nanti berkomunikasi lagi kapan ada waktu Mas Toro. Siap. Bedah lebih dalam supaya teman-teman, sepertinya ada catatan satu lagi yang tadi positioning dari pendamping seperti apa, ini kayaknya juga pada pengen dengar juga ini. Oh gitu ya. Ya mereka berjuang juga lah. Ya berjuang. Artinya BPD sudah berjuang, perangkat desa sudah, kepala desa sudah. Ya kalau kemudian teman-teman pendamping tidak ada perjuangan, ya jangan salahkan kalau jadi terlewatkan, kira-kira gitu ya Pak. Betul. Ya betul. Oke, sampai di sini kerabat desa, kita akan berjumpa lagi di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa harus tangguh dan perkasa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih. Terima kasih, Kang.